Ya silakan teman-teman yang mau bertanya. Wis ganteng tenan. Ya ampun. Ya silakan silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Salam Pak Yosep Roy. Ya, shalom, shalom. Shalom, shalom. Oh, mungkin kameranya dimatikan saja, jadi nggak terlalu berat. Signal putus-putus. Ya, suaranya putus-putus. Hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu yang dengan anak-anak Bapak Yahweh yang ada di Kupang. Jadi sengaja kami kumpul untuk ikut ibadah dan kami juga hari ini saling berkenal. Baru hari ini kami saling bertemu untuk mendengar tadi mengikuti ibadah dengan Bapak Yosef Roy. Jadi makanya saya minta mungkin kami semua disapa dan ada permintaan khusus ini Pak Yosef Roy mereka minta bahwa mungkin materinya nanti itu bisa di-share ke saya ya Pak Yosef Roy, materi yang dalam bentuk PowerPoint. Kalau bisa Pak kirim ke WA saya Pak ya, karena mereka juga mau membaca kayak gitu. Berhubung mereka juga bapak-bapak ini juga mereka pasti akan menggunakan waktu untuk membaca itu Pak Yosef Roy. Ya, saya bisa minta tolong teks emailnya karena PowerPoint kapasitasnya agak besar, jadi lebih bisa dimasukkan di email. Tolong Ibu Rica kan nomor WA saya, jadi bisa email addressnya Ibu Rica dan saya nanti akan kirim materi-materinya. Siap, baik. Makasih banyak Pak Yosef Roy. Iya, salam kenal, shalom semuanya, salam kenal, shalom. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Dahsyat. Ntar Pak Roy, saya masih mencari ini ada pertanyaan nggak nih di pelayanan Menora? Ya, silakan, silakan. Ini malah di pertanyaan, enggak ada pertanyaan, malah pada nanya tanggal lahir, Pak. Nanya tanggal lahir. Untuk ramal. Kita nggak ngitung tanggal lahir hari ini, kita nggak bicara soal. Kita bahas Simpson aja. Simpson aja. Luar biasa. Ya kalau mau tanya tentang tanggal lahir bisa telepon WA aja sendiri ya, WA Japri aja ya. Tenang, gratis, nggak dipungut biaya. Saya sebetulnya mengenai peristiwa Simpson ini saya sudah lama ya mengenai kesamaan Simpson dengan Yeshua ya, akan tetapi saat itu kan saya masih di dalam pola Yunani ya. Itu saya sudah melihat, tapi tidak sekaya yang saya berikan hari ini. Karena yang saya berikan hari ini saya melihat dari sudut pandang pola Ibrani dengan gematria dan juga dengan piktograf. Ya, saat itu saya belum punya, saya belum diperlengkapin saat itu. Tapi saya sudah melihat bahwa Simpson ini identik dengan Yeshua, begitu. Tapi sangat ya itu tadi, di luar pola Ibrani itu miskin, nggak banyak yang kita bisa lihat. Tetapi begitu kita kembali ke pola Ibrani, wow, kaya raya, luar biasa, dan punya kepastian yang dahsyat. Kepastian yang dahsyat. Ini jangan main-main loh ini. Ya, 30 pakai 30 itu jangan main-main loh, itu kode loh itu. 30 itu betul-betul kode loh itu. Itu nggak main-main loh. Bapak Yahweh kasih ya. Kenapa kok tidak 40 atau 15 tidak kayak gitu. 30 dan 30 apa tadi? Pakaian apa itu? Kebesaran kan dua jenis ya, dua jenis kan. 30 dan pakaian lenan dan apa lagi satu ya, kebesaran nggak salah ya. Itu 30
dan 30. Ini nggak main-main loh ini. Saudara siap-siap loh, 30 itu di depan mata kita loh ini. 7 tahun lagi, saudara. Dan ingat loh, ya, jangan diingat nanti 7 tahunnya, enggak loh. Kita ada rapture loh sebentar lagi. Ya, nggak lama lagi. Ini apakah ini satu kebetulan? Tidak loh. Ya, ini satu perencanaan yang super maha dahsyat. Maka itu kalau saudara tidak kembali ke pola Ibrani yang benar, saudara akan terlewatkan ini semua. Rahasia-rahasia ini terlewatkan semua. Ya, jadi jangan menutup hati di dalam pola kebenaran firman yang benar. Ya, jangan menutup hati. Buka, tetapi ingat, jangan diracuni dengan pola-pola yang salah. Hati-hati. Ada yang ngomong Rabi, siapa itu Pak Robi yang barusan nih, tapi Rabinya ngawur kalau ngomong. Siapa itu namanya itu? Saya ini Rabi. Saya Rabi. Saya Rabi Pengpat. Ya. Oh ya Pak Roy, saya mau membagikan sesuatu buat teman-teman semua ya. Ya silakan. Beberapa waktu yang lalu kan saya menyampaikan tentang tabel usia. Judulnya angka-angka yang disingkapkan. Ternyata saya menemukan ada 2 angka 7 pada nama Nuh, Pak Roy. Saya menemukan 2 angka 7. Jadi gini, boleh saya share screen, Pak Roy? Ya, silakan. Tidak ada. Ya, silakan. Saya akan buka ini dulu. Pada ini, nama Nuh ini, kalau di kitab Kejadian pasal 5, kita baca ya Pak ya. Silakan. Ini saya kok malah. Kejadian pasal 5, ayat yang ke-30. Ayat yang ke-32. Ya. Ya. Nuh hidup 500 tahun dan Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kata-kata 500 ini kan jadi acuan saya untuk mengisikan yang ini. Yang di sini nih, kemarin saya ada penjelasan mengisikan angka 500 ini. Alah, kok enggak mau? Apa nih, Joko? Angka ini saya isi berdasarkan Kejadian pasal 5 ayat 32. Tetapi ternyata di Kejadian pasal 11 ayat yang pertama, Kejadian 11 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10, inilah silsilah Sem. Sem berusia 100 tahun. Nah, dan dia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Artinya, karena ada kata-kata 2 tahun setelah air bah, berarti pada saat air bah terjadi, Sem berusia 98 tahun. Betul ya Pak ya? Iya. Lalu, berarti Nuh memperanakan Sem itu tidak umur 500, tapi 502. Ini akan jadikan saya koreksi karena ini harusnya 502. Jadi Nuh punya anak Sem itu saat usia 502 tahun, sedangkan ini yang 450 ini harusnya 448. Dan yang saya bilang dua angka 7 ini Pak, 5 tambah 0 tambah 2, dan 4 tambah 4 tambah 8. Ini yang tersamar Pak Roy. Jadi selalu kan terjadi di awal sampai akhir jelas,
tetapi di akhir samar-samar, tidak jelas. Iya. Ya. Nah, ini kita menemukan 2 angka 7. Tetapi kalau kita melihat di usia Lamekh, ya. Nah, ini kelihatan. Usia Lamekh 777 tahun. Iya. Jadi sebelum Nuh itu ada Lamekh yang angkanya 777. Nah, ini yang jadi misteri sampai saat ini dan belum terpecahkan itu, Pak Roy. Ini ada angka ini. Angka ini apa maksudnya gitu? Karena dia disusun dari angka 1 dan angka 2. Nah, kalau ini kan kisah tentang 777 ya, kita bicara 777 dan saya sering sampaikan bahwa ada 2 angka 7 yang jelas dan 1 angka 7 yang tidak jelas. Itu yang kita harus cari, Pak. Jadi teman-teman, kalau mungkin nanti ada yang menemukan 777 di angka Nuh, ini ya nama Nuh, silakan bisa hubungi saya. Karena saya tidak menemukan angka 7 yang ketiga. Mungkin ini rahasia yang Bapak Yahweh sampaikan ke kita melalui tabel usia yang ada 1 yang masih belum terjawab, Pak Roy. Seperti itu. Jadi mungkin bisa 2 anggapan. Anggapan yang pertama, ini sudah benar, atau anggapan yang kedua yang tadi, Nuh itu 502 tahun, yang ini 448 tahun. Nah, itu yang mau saya bagikan ke teman-teman. Cuman saya memang belum menemukan angka 7 yang ketiga. Karena yang ketiga ini kan totalnya usianya kan 950 tahun. Ya saya kira itu dulu Pak Roy. Cuman itu aja sih, saya mau menyampaikan itu. Iya, terima kasih Pak Robi, terima kasih. Ya, saya lihat memang ini satu hal yang tidak boleh kita remehkan. Ya, jangan diremehkan. Karena dengan menggunakan angka-angka ini, Bapak Yahweh itu mau berbicara sesuatu. Ya, seperti yang masalah Shimson hari ini. Ya, dulu saya sangat terbatas sekali melihat kebenaran ini. Padahal saya sudah melihat bahwa Shimson ini identik dengan Yeshua. Akan tetapi pada saat kita menggali kebenaran di dalam pola akar Ibrani yang benar, maka kita mendapatkan rahasianya itu lengkap sekali. Sampai tahun-tahunnya. Ya, dan ini memang cukup menggetarkan hati kita bahwa kita ini hidup di the last generation. Karena setelah ini, buat kita akan rapture. The last generation. Ya, dan setelah itu akan masuk di dalam setelah rapture, maka dunia ini akan diberikan sedikit kesempatan untuk setan berkuasa selama 3,5 tahun. Ya, sangat luar biasa sekali, dan saya melihat pola-polanya dahsyat, saya bilang. Ya, jadi jangan diremehkan. Saya bilang jangan diremehkan. Lebih baik kita berjaga-jaga seperti yang dikatakan oleh Yeshua. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Karena zaman kita ini juga Yeshua mengatakan seperti zaman Noah. Ya, dan perhitungannya itu tadi yang kita juga bisa melihat. Memang di dalam kode yang tersembunyi, tetapi sebetulnya sangat luar biasa sekali. Tahun kita sekarang ini auranya angka 7, angka penggenapan. Termasuk kehilatnya Papi Lukas yang di Magelang itu angka 7. Tahun ini Pak Robi punya 37, ya kan? Saya punya 5, ya kan? Tadi kan saya jelasin, punya 3 ditambah Sabat, ditambah inilah Jumat yang ke-7 tahun 1972, ya. Jadi ada 5 angka 7 ya. Jadi 5 itu kan perhatikan begitu. Ya. Ini bukan satu kebetulan, saya yakin. Ini satu hal yang saya bilang super dahsyat. Lebih baik kita berjaga-jaga.
Saya harus kasih tahu bahwa orang-orang Yunani sekarang itu sudah mulai meraba. Saya kasih tahu ya, sudah mulai meraba. Mereka bisa meraba ini ada sesuatu di tahun 2030. Mereka meraba, tapi mereka nggak bisa lihat jelas. Buat kita diperlihatkan jelas sekali. Karena itu Amin. jaga-jaga, jaga-jaga. Auranya angka 7 semua, ya, penggenapan semua, supaya jangan sampai pintu kapalnya Noah itu tertutup setelah ini. Ingat loh, Noah itu pintunya ditutup tapi hujan belum turun. Butuh waktu 7 hari lagi. Betul kan? Ayatnya ngomong gitu kan? Ya kan? Angka 7 lagi. Kembali lagi angka 7. Bola-balik angka 7. Ini menorah di belakang saya ini angka 7 lagi, saudara. Ya, nanti kemerdekaan Israel juga yang ke-77 lagi. Ya, nuansanya ini nuansa 7 semua, saudara. Dan ini kita memasukin 7 tahun yang terakhir. 7 semua, saudara. Ya, ini luar biasa ini, nuansanya sains ini. Yaitu di satu sisi yang bermakna pedang atau senjata. Hati-hati loh, senjata itu memotong. Memotong siapa? Memotong yang tidak berbuah. Memotong yang tidak mau ikut pola Ibrani yang benar akan terpotong. Ya. Tetapi yang mau ikut pola Ibrani yang benar akan mendapatkan makanan yang bergizi, nourishment. Kalau sudah dikasih makanan yang bergizi, menjadi kuat, dipersiapkan menjadi mempelai Yesus Hamasiah, dan akhirnya akan dimahkotai. 7, saudara. Ini lengkap, saudara. Ya, mau pilih mana? Mau pilih yang dipotong atau mau milih yang dijadikan menjadi memakai mahkota? Itu saja. Ini unik, angka 7 ini unik, ya. Dan tahun ini lengkap ini. Ya, 7-nya sampai 5 kali nih. Hati-hati nih. Saya nggak tahu tahun depan. Ya. Saya nggak tahu tahun depan. Tapi dan saya kasih tahu bahwa ini tidak akan terulang kembali, saudara. Tahun 2023 bulan 7, bulan Juli tanggal 7 ya hari ini tok. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nggak akan pernah ketemu lagi. Nggak akan pernah ketemu lagi. Tahun depan nggak usah dipikir, wes, Pak. Ya, nah, yang hebat lagi nih, Pak. Kilat Aleftau Magelang, Pak, ya. Itu kan bentuk bangunannya tidak disengaja, tanahnya juga belinya juga nggak sengaja, intinya cuma mau beli tanah itu. Membentuk huruf Zayin, dan itu terletak di tengah-tengah busur, Pak. Iya. Nah, saya ingat akan penunggang kuda putih yang membawa busur. Nah, artinya kan jelek, kalau penunggang kuda putih itu busur jelek ya. Ya. Tetapi yang ini artinya kebalikannya ya, kebalikannya. Artinya semua pengertian itu ada positif dan negatif, dan kita mendapatkan yang selalu yang positif gitu loh. Seperti contoh, busur yang ada di Keilat Aleftau tuh jalannya tuh membentuk seperti busur, Pak. Dan bangunan Keilat Aleftau itu tepat di tengah-tengah busur itu. Kayak busur yang mau melempar mau melepaskan anak panahnya itu. Ya memang semua ini mulai terlihat jelas, semua mulai diperlihatkan. Banyak teman-teman yang mengkonfirmasi terutama tentang usia kejayaan sebuah negara ya. Itu maksimal 80 tahun dan kita sudah melihat Israel sudah 75 tahun 2025 nanti ke yang 77. Indonesia juga sama, hampir 80 tahun juga ya. Kita doakan Indonesia tetap jaya selamanya ya Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Jadi auranya angka 7. Saya tambahin sedikit, tempat tinggal kita sekarang juga totalnya angka 7 juga. Ya, jadi auranya semua angka 7. Ini anehnya itu digiring ke situ semua. Ya, silakan Pak Adi, silakan. Haleluya. Haleluya. Salam teman-teman semua, salam Pak Yosef Roy. Salam. Dan tidak lupa saya mau mengucapkan secara khusus happy birthday buat Pak Yosef Roy. Terima kasih, haleluya. Pak Yahweh memberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya.
Ini biasanya kalau dibuka sesi tanya jawab pada banyak yang nanya, ini udah pada ngerti atau udah pada bingung ini ngomongin angka ini. Iya, gini Pak Roy, eh, jujur kalau kita bicara angka 7, ya saya juga mau sedikit kesaksian kalau saya menerima nama Adonai Yeshua HaMashiach yang sebelumnya saya percaya Yahshua itu juga karena angka 7. Ya, jadi memang angka 7 ini menjadi angka yang spesial buat saya pribadi juga, dan menjadi angka yang khusus karena saya mendapatkan konfirmasi nama Tuhan dan Juru Selamat saya itu adalah angka 7. Jadi saya nambahkan lagi angka 7 sini memang menjadi angka yang khusus atau spesial, dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Roy khususnya hari ini tentang Samson, cerita Samson menyangkut dengan pola angka, di mana setiap angka di sini juga menjadi simbol, menjadi satu pola rahasia yang memang mau nggak mau kalau kita bicara pola Ibrani, kita mau nggak mau harus masuk. Memang agak bingung, jujur teman-teman, Pak Roy, saya juga bingung, masih bingung. Tapi biarlah kita mau senantiasa belajar untuk membuka hati dengan pemahaman ini, karena bagaimanapun juga ini adalah polanya Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Pertanyaan saya Pak Roy, mungkin Pak Roy juga bisa jelaskan, atau mungkin Pak Roy terlewat ya. Saya akan bacakan di Hakim 16 ayat 13 dan Hakim 16 ayat 19. Ini juga ada pola angka 7-nya di sini, dan saya percaya ini juga menjadi satu rahasia Pak Yosef Roy, karena ini bicara kepala dan bicara kembali lagi bicara 7, yaitu 7 kepang yang ada di kepala Samson. Saya bacakan ya, Hakim 16 ayat 13, dan Delila berkata lagi kepada Samson, sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menganyam 7 kepang di kepalaku bersama-sama dengan jaring. Dan ayat yang 16, pasal 16 ayat 19, kemudian dia membuat Samson tidur di pangkuannya, lalu memanggil seseorang dan menyuruhnya mencukur ke-7 kepang di kepalanya, sehingga dia mulai menundukkan Samson karena kekuatannya telah meninggalkannya. Dan kita tahu kekuatan Samson itu terletak pada rambutnya. Makanya dari awal juga malaikat Bapak Yahweh itu kan memperingatkan, tidak boleh ada pisau cukur di atas kepala, tidak boleh mencukur rambut. Seperti itu, Pak Yosef Roy. Mungkin ada ada sesuatu rahasia yang bisa disampaikan lewat angka 7 di kepang 7 ini juga, Pak Yosef Roy. Dan sebelumnya saya juga mau tanyakan Pak Roy tentang Nazir di pasal 13 ayat 5 itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Nazir itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, memang di sini kita melihat satu kronologi. Kalau kita lihat kepala itu Alef, ya, 1 kepala itu Alef, dan 7 itu Zayin. Ya, ingat bahwa kita tidak melihat cerita negatifnya. Itu yang harus dipahami. Ya, tidak melihat sisi negatif. Tetapi melalui pola ini kita bisa melihat bahwa Yeshua HaMashiach yang adalah kepala, yang mempunyai 7 roh Yahweh, ya, untuk sementara waktu dia harus mengosongkan dirinya, ya, karena dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga mengenai si Nakash. Ngerti ya, Nakas ya? Ular, Nakas. Engkau akan kepalamu akan diremukkan, sedangkan engkau akan menghancurkan tumitnya. Masih ingat di situ?
Ya, jadi kepala yang dicukur ini adalah penghancuran tumit. Tapi ingat, setelah peristiwa ini, Shimson menghancurkan orang-orang Filistin saat itu. Total, semuanya dihancurin. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara merentangkan tangannya. Ya, dan disitulah kepala nakas betul-betul dihancurkan. Betul-betul dihancurkan. Dan itu kita sudah lihat perhitungannya, yaitu tahun 3030. Kepala nakas betul-betul dilempar ke Gehenna, ke lautan api. Jadi kepala yang dicukur itu melambangkan mengenai kematian Yeshua. Ya, Yeshua meninggalkan kemuliaannya, dia dieksekusi seperti itu. Tetapi saat dia dieksekusi, tambah dia menjadi pemenang yang luar biasa. Itu maknanya. Ya, haleluya. Jadi kita bisa melihat makna yang tersembunyi juga di dalam peristiwa pencukuran rambut ini. Nah, oke, sekarang masalah Nazir. Nazir ini adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Bapak Yahweh. Di dalam peristiwa Shimson ini dia mempunyai masa waktu untuk seumur hidupnya. Itulah seorang Nazir. Dan seorang Nazir ini mempunyai persyaratan. Ya, punya persyaratan. Persyaratannya itu ada 3. Ada 3 persyaratannya. Ya, siapa yang mau coba tebak? Persyaratannya ada 3. Siapa yang mau coba bicara? Ada 3 persyaratan Nazir. Apa kira-kira? Siapa yang mau coba jawab? Ada 3 persyaratan Nazir Elohim. Saya mau 3 jawab. Saya mau coba jawab, Pak Yosef. Ya, silakan Henok. Pertama, dia nggak boleh dicukur ya rambutnya. Oh, Kedua, dia tidak boleh minum minuman keras. Ya. Ketiga, dia nggak boleh menyentuh bangkai. iya. Terima kasih jawabannya. Iya. Jadi, betul, Henok. Tapi saya akan lebih spesifik. Yang pertama, rambutnya tidak boleh dicukur. Yang kedua, dia tidak boleh menyentuh anggur. Tidak boleh. Termasuk buah anggur tidak boleh disentuh. Daunnya tidak boleh disentuh, apalagi minum. Ya. Karena saat itu anggur bisa difermentasi dan menjadi minuman keras. Yang ketiga, dia tidak boleh menyentuh mayat dalam bentuk apapun. Itu Nazir. Tidak boleh menyentuh mayat, termasuk mayat binatang. Itu tidak boleh disentuh. 3 ini persyaratan. Dan sebetulnya dari sisi cerita Shimson yang negatif, ini saya ngomong yang negatif ya, yang negatif. Jadi nggak ada hubungannya dengan Yeshua. Yang negatif, dia melawan ini semua. Yang pertama, dia berjalan di kebun anggur. Yang kedua, dia mengeruk madu dari bangkai singa. Itu nggak boleh. Dan yang ketiga, dia menyerahkan rambutnya untuk dipotong. Itu dia. Begitu 3 ini hilang, habis pengurapannya dia. Ya, disitulah. Itulah Nazir. Ya, terima kasih Pak Adi. Oke, thank you Pak Roy. Ya, sama-sama. Yolom. Ini ada satu pertanyaan nih. Saya coba mau lihat dari chat ya. Yang saya temukan ya. Dari pertanyaan Rinova. Shalom Pak Roy, saya mau tanya nanti saat Yeshua memerintah 1000 tahun, apa ada kematiannya? Ya, ini untuk orang-orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan memakai tubuh fisik seperti kita sekarang ini, ada yang mati. Tapi ingat, persyaratan matinya di sini karena apa? Karena melanggar Torah. Selama dia tidak melanggar Torah, maka orang ini akan hidup sampai akhir kerajaan 1000 tahun. Tapi saat dia melanggar Torah, maka diberlakukan pemerintahan tongkat besi dan periuk. Dia akan dihancurkan, dan orang yang mati karena dosanya itu akan masuk di dalam Sheol. Tempatnya orang kaya yang tersiksa, ya. Jadi itu caranya. Dan setelah akhir kerajaan 1000 tahun, mereka akan diadili di pengadilan tahta putih. Ya.
Itulah jawabannya. Terima kasih. Saya rasa nggak ada pertanyaan. Iya, silakan Ibu Elizabeth, silakan. Halo, selamat ulang tahun Pak Yosef Roy. Happy birthday. Haleluya. Haleluya, terima Ya. kasih. Haleluya, terima kasih. Roy, Elizabeth Ya. ini angka lahir juga 7. Roy. Kenapa, Pak Robi? Elizabeth ini angka kelahirannya juga 7 ini, Pak. Oh, Enggak, aku 4. 8, 86. Oh. Dalet. Tahun ini 4 sama 7. iya. Jadi, Pak, aku menyambung yang Brother Adi, Pak, yang terkait dengan kekuatannya Simpson. Kalau saya membaca kisahnya Simpson, saya melihat kekuatannya itu bukan pada rambutnya, tetapi kepada penyertaan Tuhan kepada dia. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 14, di ayat 5 sampai dengan 7, lalu Simpson beserta ayah dan ibunya pergi ke Timna, dan mereka tiba di kebun-kebun anggur Timna, dan lihatlah seekor singa muda mengaum dan mendatangi Simpson. Dan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya, dan dia mencabik-cabik singa itu seperti mencabik anak kambing tanpa ada apapun di tangannya. Kemudian kalau kita melihat lagi di ayat 18 sampai dengan Hakim-Hakim 14 ayat 18 sampai dengan 19, lalu orang-orang kota itu berkata kepadanya pada hari yang ketujuh itu sebelum matahari terbenam, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, seandainya kamu tidak membajak dengan sapi betinaku, pasti kamu tidak akan dapat menebak teka-tekiku. Dan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya, sehingga dia pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana. Lalu kita lihat lagi Hakim-Hakim 15, itu ayat 14 sampai dengan 15. Ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin bersorak-sorak mendatangi dia. Dan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya. Dan tali-tali tebal pada tangannya menjadi seperti batang rami yang dibakar habis. Lalu ia meluruhkan segala ikatannya dari tangannya. Yang terakhir, ini yang dia memukul dengan rahang keledai itu. Terus kemudian yang terakhir, ketika dia menjadi lawakan, ketika dia sudah ditangkap, ketika rambutnya sudah dipotong, tapi dia bisa meruntuhkan tiang-tiang lagi, karena dia berdoa kepada Yahweh, yaitu di Hakim-Hakim 16 ayat 28, dan berserulah Simpson kepada Yahweh serta berkata, ya Tuhan Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Elohim, supaya dengan satu pembalasan aku membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini. Jadi kalau saya melihatnya dari cerita Simpson ini, kenapa dia sampai tidak kuat lagi, bukan karena dipotong rambutnya, tapi ketika dia mengaku kepada Delila bahwa jika mereka mengikatku dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah sama seperti manusia manapun juga. Dan terkait juga dengan rambutnya, dia bukan mengakui dia itu kuat karena roh Yahweh datang kepadanya. Dia bukan mengakui bahwa dia itu kuat karena penyertaan Yahweh, tapi dia merasa dirinya sendiri yang kuat. Sehingga Bapak Yahweh melihat kesombongan di dalam diri si Samson ini, sehingga si Simpson ini langsung menjadi manusia biasa. Karena dia melupakan satu, kekuatan kita itu datangnya dari Bapak Yahweh, bukan dari apa yang ada dalam diri kita. Itu sih share dari saya, Pak Yosef Roy. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elizabeth. Saya akan sedikit menanggapin. Memang benar, kekuatan yang maha dahsyat daripada Simpson ini adalah dari Bapak Yahweh. Tetapi kita harus tetap ingat bahwa apa yang dikatakan malaikat Bapak Yahweh itu harus ditepati. Ya, jadi inilah sebuah covenant.
covenant itu tidak bisa di satu sisi saja. Ingat, covenant itu hurufnya Tav, huruf angka gematria 400, dan piktografnya adalah 2 ranting yang bersilang. Berarti harus ada perjanjian antara Bapak Yahweh dengan orang tersebut. Nah, sedangkan si Shimson, perjanjian yang harus dia pegang, dia adalah seorang nasir Bapak Yahweh dengan 3 persyaratan utama. Tidak menyenggol yang namanya anggur, juga tidak menyentuh yang namanya mayat, dan kemudian yang terakhir, tidak mencukur gundul kepalanya. Nah, ini perjanjian yang harus dipegang secara tubuh, secara manusiawi. Nah, sedangkan begitu dia setia dengan perjanjian ini, maka roh Bapak Yahweh akan selalu melihat perjanjian ini ditepati, dan dia akan selalu bergerak. Begitu. Memang kekuatannya dari Bapak Yahweh ya. Kalau enggak gitu, ya orang pada kepingin gondrong semua, ya kan? Terus kemudian kuatnya kayak Simpson, padahal ya enggak kuat juga, ya kan? Kan aneh gitu kan. Tetapi memang benar, kekuatan daripada Simpson adalah dari Bapak Yahweh sumbernya. Tetapi ingat, ini sebuah covenant yang tidak bisa dipisahkan. Begitu, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Bapak Yahweh ingin selamatkan manusia, tapi kalau manusia tidak mau masuk di dalam baptisan pembaharuan, ya tidak dimeterai. Nah, itu dia. Ini covenant. Jadi harus mau, begitu, untuk mengambil bagian yang telah ditetapkan kita sebagai manusia. Ya, ya, terima kasih untuk masukannya. Ini berharga sekali. Sama, aku boleh ngasih kesaksian nggak, Pak Yosef Roy? Ini terkait dengan waktu ajaran Pak Yosef Roy yang bilangan 4, angka 4 itu. Oh ya, oke. Ya, jadi kan kita kan waktu itu lagi bangun kantor, Pak. Cuman kan kita waktu itu ada pasang lift, Pak, untuk angka 1, 2, 3, 4. Lalu orangnya bilang kepada kami kan, Bu, jangan angka 4, karena angka 4 itu kurang bagus, gitu kan. Karena ininya kematian, gitu kan. Kami kan nggak terlalu percaya yang begitu ya, tapi kami ya udahlah gitu, G123 aja lah gitu kan. Nah, akhirnya udah dipasang panelnya G123. Lalu padahal di lantai 4 itu kami buat namanya Shema Lounge. Kalau boleh kami share screen Pak Yosef Roy dan Pak Robi untuk memperlihatkan Shema Lounge ini, maksudnya untuk karena kami begitu tertarik sama lagu Shema Israel, makanya kami tuliskan Shema di situ. Lalu di waktu yang bersamaan itu kami mendengar ajaran dari Pak Yosef Roy yang berkaitan dengan angka 4 itu, dan saya betul-betul merasa bersalah gitu karena ketidaktahuan, karena kurangnya pengetahuan. Akibatnya adalah kami lebih kepada angka-angka itu daripada pengertiannya. Akhirnya tadinya kami pikir ya udah terjadilah ya, nggak usah diganti lagi gitu. Tetapi ternyata minggu yang sama setelah itu, antara Senin atau Selasa, tiba-tiba datang tagihan dari liftnya itu kepada kami, kepada kantor saya. Ketagihannya itu adalah penggantian panel. Tapi itu sebenarnya bukan ke saya ganti panelnya. Jadi itu nama orang lain di situ. Tetapi di situ tagihannya adalah mengganti panel lift. Lalu saya langsung bilang sama suami saya, oh ini kita harus ganti. Kenapa? Karena dari seluruh tagihan yang harusnya dikirim ke orang-orang, kok bisa salahnya ke saya gitu. Dan maksudnya kenapa berbarengan dengan ajarannya Pak Yosef yang menceritakan kebenaran mengenai angka 4 itu gitu, yang berkaitan dengan dalet gitu. Dan kebetulan nama lantai 4 kami juga Shema gitu kan. Kita harus ganti nih, tagihannya udah datang ke saya padahal ini bukan nama saya gitu. Langsung saya sampaikan kepada pihak liftnya bahwa kami mau ganti, kami mau 1, 2, 3, dan 4 supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, tetapi kemudian kontraktor saya bilang, Bu, Ibu yakin itu angka 4 tuh artinya kematian loh. Nah, kontraktor saya kebetulan agamanya juga Kristen dan Katolik. Nah, disitulah saya menggunakan kesempatan itu untuk memberikan kesaksian bahwa angka 4 itu bukan hanya angka yang dibilang oleh orang-orang kematian, dan termasuk juga angka 13, tetapi angka 4 itu adalah pintu
dan nggak ada yang buruk dari angka itu. Dan saya sebarkan juga jadinya ininya Pak Yosef Roy, linknya yang di YouTube gitu kan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi saya tuh istilahnya tuh, kok bisa ya dari seluruh orang, maksudnya yang mungkin klien mereka gitu, datang tagihan ke saya di minggu yang sama, bahwa tagihan itu isinya adalah penggantian panel lift gitu. Jadi saya betul-betul yakin bahwa Tuhan tuh ingin kita semua tuh tahu bahwa kita tuh selama ini ditipu gitu loh. Ya, terima kasih Pak Yosef atas penjelasan yang berkaitan dengan angka 4 itu. Dan setelah angka 4 itu kami ganti pun, nggak ada kejadian apapun seperti yang ditakutkan bahwa kematian lah apa segala macam, Mbak. Tetapi puji Tuhan semakin nyaman dan juga usaha kami semakin berkembang. Itu sih. Haleluya. Haleluya. Iya, haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ya, haleluya. Saya beri kesempatan ini dari Ibu Connie Esther mau tanya, pertanyaannya apa? Silakan dibuka mic-nya. Ibu Connie. Ya, shalom Pak Roy. Ya, shalom. Ya Pak Roy, saya mau nanya nih, tapi ini berkaitan dengan angka gematria. Tapi sebentar nih Pak Roy, saya panggil dulu pada cepetan. Biar dengar sekalian. Jadi tolonglah. Maaf Pak Roy. Jadi gini Pak Roy, jadi saya masih penasaran dengan angka gematria, dan kebetulan ini tanggal lahir anak saya ini tanggal 11, dia lahir 2001 tanggal 11 April. Pas dihitung-hitung itu jadinya nilainya 9. Oh, come on itu. Ya ampun. Maaf Pak Roy. Dimatiin videonya. Nah, jadi itu jadi pertanyaan saya gini, angka 9 itu artinya apa ya? Jadi karena anak saya juga penasaran, artinya angka 9, angka 8 sama angka 1, kalau ternyata kita ngejumlahin tanggal kelahiran masing-masing gitu. Dan itu jadi kepikiran, jadi pengen tahu Pak Robi mohon dijelaskan. Penasaran dari bulan-bulan lalu sebenarnya. Jadi seperti itu Pak Roy, mohon maaf ini anak saya juga yang kelahirannya yang nilainya 9, artinya apa sih Mas? Saya sendiri nggak ngerti. Gimana? Mohon penjelasannya Pak Roy. Itu aja sih Pak. Pak Robi mau jawab? Kayaknya jangan sekarang Pak. Oke. Mungkin nanti dikasih nomor WA saya aja. Ya. Saya akan bantu menjelaskan. Karena ini kan ranahnya membicarakan tentang Samson. Jadi nanti secara WA aja. Boleh di grup boleh. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Trivena Pak. Sebelumnya saya mau juga ucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Trivena. Luar biasa ini Pak. Ini angkanya bagus, 57, tanggal 5 bulan 7. Ibu Trivena ini bertanya, Pak Roy saya mau tanya angka 30-30 tadi kan ada kata kain lenan dan kebesaran. Apakah itu merupakan kode tentang pembagian pakaian kekal bagi yang menang atau ada arti lain? Ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk Ibu Connie kita bisa menjawabnya nanti lewat WA saja, langsung ke Pak Robi. Ya, kalau Ibu Connie belum tahu nomornya bisa ke WA saya, ada di pelayanan menorah.com. Pelayanan di channel ini ya, di channel YouTube ini di bagian about ya, di situ ada nomor WA saya, WA ke saya, nanti saya kasih nomor teleponnya Pak Robi ya untuk WA, untuk bisa ditanyakan masalah angka
tadi ya. Terima kasih Bu Koni. Dan untuk Ibu Trivena saya juga ucapkan selamat ulang tahun. Ya, masalah 30 pakaian kebesaran ini bisa diartikan seperti itu ya, karena apa? Karena ini adalah final ya, ini adalah final daripada kutuk yang ada di bumi ini. Akan tetapi tidak terlalu tepat. Tidak terlalu tepat. Mengapa? Karena kita akan menerima pakaian kebesaran ini ya, lenan halus ini saat pesta kawin anak domba. Dan itu terjadinya sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya. Berarti kapan kita menerima lenan halus ini? Yaitu saat kita di rapture. Saat kita ada di Shamayim, setelah rapture terjadi, maka disitulah janji daripada Yeshua HaMashiach yang tertuang di dalam kehilat, 7 kehilat di Wahyu itu mulai terrealisasi di sana. Ya, dan disitulah terjadi yang namanya pesta kawin anak domba. Karena apa? Karena itu tertulis dalam Wahyu 19, ya, dan setelah peristiwa kawin anak domba itu dilanjutkan dengan turun bersama dengan Yeshua HaMashiach untuk menghancurkan anti HaMashiach. Ya, jadi lebih tepat untuk pakaian kebesaran ini digunakan oleh kita sebelum habisnya kerajaan 1000 tahun. Begitu. Tapi nggak ada salahnya, tetapi lebih tepat 30-30 ini adalah penentuan waktu. Ya, penentuan waktu di mana tahun 3030 adalah tepat 7000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Dan itu saat itu terjadi, maka bumi ini akan dihancurkan dengan api, langit atau paradise atau Gan Eden atau yang namanya Firdaus itu juga akan dilenyapkan dan akan diganti menjadi Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Ya, terima kasih untuk Ibu Trivena. Haleluya. Ini dari Melta A, Pak. Pak, saya mau tanya untuk pelajaran 613 Torah secara lengkap bisa didapat di channel mana ya, Pak? Oh, arahkan di channelnya Pak ini aja, Pak Yosef Aditya. Oh ya, bisa ke channel Yosef Aditya Eka Putra ya, Ibu Melta ini ya. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat anniversary untuk Kehilat Bali. Itu juga 7 Juli juga yang dipimpin Pak Aditya. Happy anniversary untuk seluruh jemaat Kehilat di Bali ya, yang dipimpin Pak Yosef Aditya. Haleluya. Ada lagi Pak, happy anniversary buat Pak Jameson dan Bu Elizabeth. Semua disebut dah pokoknya. Selamat sekalian Pak Jameson. Haleluya. Haleluya. Sampai indah kalau gitu selamatnya. Luar biasa Bu ini. John Wick ada pertanyaan Pak. Pak Yosef Roy, saya mau tanya, kenapa Elohim memilih keluarga Manoah dari keturunan suku Dan? Apa spesialnya ini keluarga? Dan itu artinya apa ya? Jadi dia tanya, kenapa kok dia pilih keluarganya Manoah? Ya, saya percaya pilihan Bapak Yahweh tidak salah. Tetapi harus diingat bahwa pilihan Bapak Yahweh itu juga harus diresponi dengan benar. Ya, dari kisah negatif Shimson, ya, memang tragis. Tetapi, ya, bukan berarti tidak ada nilai-nilai yang berbicara kepada kita sampai sekarang. Kalau sampai Shimson termasuk di dalam Hall of Faith, pahlawan-pahlawan iman, Ibrani Fatsal yang ke-11. Dan juga bukan satu kebetulan dia dari suku Dan. Tadi saya sudah jelaskan, Dan itu artinya hakim. Ya. Dan penjelasannya sudah panjang lebar di atas. Saya percaya bukan satu kebetulan, memang kelihatannya pilihan secara acak, tetapi saya percaya di tangan Bapak Yahweh
itu jadi ajaib. Bahkan buat kita sangat ajaib. Kita bisa tahu 30-30. Amin, luar biasa. 30-30, 7 tahun lagi. Tapi ingat, nunggu 30-30, jangan nunggu 30-30. Nunggu yang 3,5 tahun sebelumnya, ya. Ya itu 2026 awal atau 2025 akhir. Haleluya. Saya mau menambahkan sedikit Pak Roy. Ya, silakan. Saya ingat cuman kok jadi lupa, baru diingatkan lagi dengan kata-kata ajaib. Kata ajaib ini, dia yang ajaib bicara tentang Tuhan. Cuman saya heran dengan pola pikir orang di luar bahwa mengatakan kabalah itu mistis, kabalah itu sesat. Yang jadi salah itu mistisnya atau kabalahnya ini. Seperti itu. Nah, kita mesti bedakan dulu. Kata mistis sendiri itu kan memiliki arti segala sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Kata mistis, saya ulangi lagi, kata mistis itu memiliki arti segala sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Kenapa? Karena berbicara mukjizat itu nggak bisa dipikir. Atau gitu ada aja gitu. Jadi tidak bisa direncana karena memang itu kekuasaan Tuhan. Nama kata-kata mukjizat itu. Lalu yang salah adalah kabalah itu ada dua ya Bapak Ibu. Kabalah itu ada dua, yaitu penyembah Bapa Yahweh dan penyembah Satan. Pertanyaannya, kedua-duanya ini sesat nggak? Enggak kan? Yang satu sesat, yang satu enggak. Karena yang satu menyembah Bapa Yahweh. Jadi jangan salahkan kabalah. Gitu. Salahkan yang sesat aja. Kita mesti tahu kata-kata mistis itu, tadi saya ulang-ulang, segala sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Lalu kalau kita mengatakan kita belajar dengan pola Ibrani, kita belajar dengan polanya kabalah, apakah kita sesat? Tidak. Kalau di luar sana mengatakan bahwa wah itu mistis itu sesat. Saya mau katakan sekali lagi satu hal bahwa jangan pernah percaya Tuhan karena Tuhan itu mistis. Ya, kalau Anda tidak percaya dengan mistis, jangan percaya Tuhan. Jadilah ateis. Itu lebih baik. Mungkin itu Pak Roy. Simpel sebenarnya hidup itu, nggak usah dibuat susah ya kan Pak Roy. Kabalah kabal Pak yang penyembah setan itu Pak, satanik itu kabal Pak, bukan kabalah. Pak Robi, ingat nggak waktu dulu kampanyenya si Pak Prabowo, dia kan bilang 2030 sudah tidak akan ada negara Indonesia lagi kan? Negara Indonesia udah stateless. Dulu kampanyenya begitu tuh, saya sekarang jadi paham, oh berarti dia sebenarnya mungkin di dalam elit globalnya itu mereka sudah rencanakan 2030 tidak akan ada lagi ada negara Indonesia, kan udah disampaikan begitu ya. Jadi begini, kalau saya memahaminya itu memang elit global itu sudah punya plan karena dia sudah dipatok dengan grand plan-nya Bapak Yahweh. Yes. Ingat tabel usia yang saya sampaikan. Ingat apa yang disampaikan Pak Roy. Tabel usia kita kan menunjukkan 5783 masuk di eranya anti Hamasiyah. Ya. Jadi memang mereka itu sebenarnya sekarang ini sedang kerja keras ngejar omset, istilahnya ngejar omset. Ya kan? Ngejar omset. Jadi karena dia tahu tahun 2025 itu mereka sudah harus siap semua. Karena mereka mau berkuasa. Kalau mereka tidak persiapkan dari sekarang, tidak kejar, istilahnya kalau dalam perfilman kan kejar tayang ya. Kalau tidak dikejar, mereka nggak akan mencapai itu karena waktu itu sudah ditetapkan Bapak Yahweh. Jadi 3,5 tahun itu jatahmu tahun ini sampai tahun ini, gitu loh, seperti itu. Iya, betul. Kamu tidak bisa ya sudah, berarti kamu tidak akan mendapatkan itu. Dan waktu itu kan di sesi yang mana ya, yang saya pernah diskusi terkait dengan kisah para rasul yang asap, api, dan blood moon. Kemarin itu Pak Yosef, saya tuh mendapat semacam tiba-tiba gitu ya, saya melihat gitu kan di dalam Instagram, asap dan api itu bisa juga disebabkan oleh perang nuklir. Perang nuklir
yang mungkin akan terjadi antara Rusia dan Amerika. Rusia dan Amerika. Bagaimana pendapat Pak Yosef Roy terkait dengan hal itu, Pak? Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi begini, saudara. Ada satu ayat yang mengerikan, kalau saya bilang ya. Ada satu ayat, ada banyak ayat yang saya bilang mengerikan ya, karena nggak tahu ya, mengerikan begitu ya. Ya, ini dalam tanda kutip, ini bukan saya nulis angka 2, tidak, tetapi dalam tanda kutip mengerikan. Salah satunya tadi, dikatakan bahwa kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Ini coba dipikir, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Tidak ada selamat itu berarti itu penghancuran habis-habisan. Berarti Bapak Yahweh itu sudah melihat tendensi manusia ini atau tendensi si Satan untuk menghabisi dunia ini dengan nuklir. Begitu. Jadi kalau tidak ada waktunya tidak dipersingkat, ya, maka tidak ada yang selamat. Karena orang-orang pilihan waktunya dipersingkat. Ya, dan ingat ya, ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus paham situasi apa yang menyebabkan tidak ada satu yang selamat. Ini dia. Ya, jadi kita harus tahu bahwa mungkin setan punya planning yang menghancurkan habisan, dan sangat besar kemungkinan dari peristiwa yang nanti kita akan lihat di dalam pengajaran di Wahyu, itu air jadi pahit, matahari jadi gelap. Itu kalau nggak efek nuklir apalagi, berarti sangat besar kemungkinan akan terjadi. Yehezkiel pasal 38-39 juga menyatakan bahwa tanah itu akan dinajiskan selama 7 bulan. Ya, itu berarti terjadi yang namanya kontaminasi radioaktif. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus waspada dalam saat-saat ini, yaitu sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh, sehingga kita betul-betul masuk di dalam rapture. Seperti yang dikatakan Pak Robi tadi, kalau jatah mereka nggak diambil, mau nggak mau, Yeshua pasti akan datang. Mau diambil nggak nih jatahnya nih, 666? Nggak mau, aku tetap datang, karena polaku tetap sabat. Polaku 7.000. 6.000 selesai, ya sudah selesai. Kamu nggak ambil, ya sudah. Tetap aku akan datang, aku akan perangi kamu. Siapapun kamu yang tidak mau terima Bapa Yahweh dalam Yeshua Masih akan dibinasakan semua. Nggak peduli. Begitu. Rencana Bapa Yahweh pasti akan terjadi. Begitu. Ya. Dan uniknya memang kita diberitahu terlebih dahulu. Begitu. Ya. Itu yang saya bisa berikan. Terima kasih. Ini tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Ini ada satu pertanyaan yang kita harus lihat. Ini dari Edwin, ya, lewat di Zoom. Ini pertanyaan saya bilang cukup bagus. Kita akan lihat ya. Dalam perhitungan prophetic timeline rapture, millennium kingdom, dan second coming Yeshua, pakai acuan kalender Gregorian, ya, tahun 3969 sebelum Masehi sampai dengan 2029. Kenapa timeline tersebut nggak pakai acuan kalender Ibrani dari 0 sampai 5789? Ya, oke, saya akan jawab ini. Jadi brother ini tanya, kenapa kok seolah-olah pakai acuan kalender Gregorian? Kenapa tidak pakai acuan kalender Ibrani? Karena sekarang Ibrani tahun 5783. Ya, 5783. Kalau dihitung sampai ke 6000 berarti masih 200 tahun kemudian. Nah, saya akan jawab begini. Acuan kita melihat, ya, pembahasan yang saya berikan mengenai 2026, 2029, 2030 ini, acuannya, ya, timelinenya, itu bukan dari kalender Gregorian ataupun dari kalender Ibrani. Tidak. Tetapi acuannya adalah tahun kematian Yeshua HaMashiach. Itu dia. Acuan yang saya berikan adalah tahun kematian Yeshua HaMashiach. Dan uniknya, tahun itu berhubungan dengan tahun Gregorian. Begitu. Jadi saya nggak pakai hitungan tahun Gregorian, tidak.
Ya, jadi acuan saya, titik poin saya adalah tahun kematian Yeshua HaMashiach. Kapan tahun kematian Yeshua HaMashiach? Ya, itu antara 30 atau 31 Masehi. Ya, saya berikan range 1 tahun karena ada tahun 0 yang nggak bisa dihitung. Itu saja perhitungannya. Dan acuan yang berikutnya adalah pola Shemitah. Jadi dua ini yang saya pakai. Yang pertama adalah tahun kematian Yeshua, dan yang kedua adalah pola putaran Shemitah. Dan itu begitu diputar, saudara bisa lihat di pengajaran 2026, pola Shemitah itu ketemunya tahun 2029 pada bulan Tisri tanggal 1, itulah yang namanya perang Armageddon. Yeshua datang di sana. Ingat ya, ini adalah second coming. Berarti kalau mau lihat yang namanya rapture, saudara harus lihat pengajaran mengenai rahasia 1290 hari atau 1335 hari. Ya, itu ada di sana. Itu perhitungan rapture. Jadi rapture akan lebih awal, 3,5 tahun lebih sedikit, yaitu sekitar akhir tahun 2025. Begitu, atau awal 2026. Jadi itu acuannya. Ya, jangan pakai perhitungan Ibrani, juga jangan melihat kalender Gregorian. Nanti akan terjadi banyak salahnya. Pakai acuan kematian Yeshua tahun 30 atau 31 Masehi. Ya, dan itu tepat sekali. Plus putaran tahun Shemitah. Ya, itu jawaban saya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Pak Yosef Roy, tadi yang Pak Yosef Roy bilang tuh yang terkait dengan air dan juga yang tanah terkutuk, kami ada share dari link yang terkait dengan nuklir, itu persis sama seperti yang Pak Yosef Roy bilang, yang nanti matahari akan tertutup dan lain-lain. Itu kami ada share di chat yang pengertian perang nuklir itu yang tadi Pak Yosef Roy sampaikan. Itu, makasih. Oh iya. Bisa kirim ke WA, ke grup atau Telegram? Oh boleh, ya. Karena khawatirnya kalau Persis, ini, persis kalau seperti yang tadi Yosef Roy bilang. iya, kita ini jujur saja ya, kita harus buka mata kita dengan apa yang sedang terjadi sekarang, ya, yang ada di Ukraine, ya. Ini nggak main-main. Saya bilang ini nggak main-main. Ya, kalau misalnya nih ya, Ukraine lawan Malaysia, misalnya loh ya, masih misalnya, yang sama-sama nggak punya nuklir, itu nggak ada masalah. Lupakan saja. Kayak perang Afghanistan, Iran, itu nggak ada masalah. Tapi ini adalah ajang pertempuran antara dua kekuatan nuklir besar di dunia. Ini nggak main-main, saudara. Ya, kalau saudara lihat, auranya ini sudah, istilahnya itu sudah mulai penuh untuk mengarah ke satu titik. Harus diledakkan. Nah, kalau sudah harus diledakkan, maka yang terjadi adalah faktor domino. Ya, domino itu apa maksudnya? Bales-balesan. Lah, nek wis bales-balesan, saudara jangan berpikir, wah saya aman, New Zealand aman, ya, Singapura aman, jauh. Ingat loh, itu namanya abunya, sisa-sisanya itu di bawah angin. Nah, itu kalau sampai jatuh ke tanah, itu jadi racun. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai istilahnya itu nggak berjaga-jaga begitu. Ini serius, saudara. Ini sangat-sangat serius. Dan tujuan mereka ini, saya harus kasih tahu, menghancurkan US dollar. Kenapa? Karena US dollar sekarang mendominasi. Sebentar lagi, bulan depan, bulan Agustus, akan ada yang namanya BRICS. Pernah dengar nggak? BRICS. Ya, Brazil, Russia, India, China, South Africa, BRICS. Dan yang gabung, presiden saudara juga ikut gabung. Juga ikut investasi di sana. Ya. Jadi yang gabung ini gede sekali, saudara. Ini nggak main-main, saudara. Ya. Dan ini permainan yang namanya
EG tadi. Kita nggak usah ngomong terlalu vulgar. Jadi ini arahnya memang mau diarahkan ke sana, ya. Dan saudara jangan pernah lupa agenda daripada si mata satu itu harus menurunkan populasi dunia. Itu sudah agenda tetap. Bagaimana caranya? Saudara tahu sekarang memang perang ini menghabisin banyak jiwa, akan tetapi masih belum efektif. Masalah virus matahari, ya, saudara ngerti sendiri, virus matahari 2019, ya kan, itu masih belum efektif juga. Tetapi sudah menjangkau masalah pendataan. Tahun depan katanya ada yang ada yang akan datang lebih dahsyat lagi. Kita nggak tahu. Anak-anak Bapak Yahweh sudah ada janjian dengan Bapak Yahweh, yaitu apa? Karena orang-orang pilihan maka waktunya dipersingkat. Bisa lihat, karena orang-orang pilihan maka waktunya dipersingkat. Maka rapture tidak akan lama lagi. Ini sangat luar biasa. Ini nggak main-main, saudara. Saya sudah melihat ini nggak main-main. Ini polanya sudah masuk tumplek-blek semua. Belum lagi rencana masalah pembangunan bait suci yang ketiga. Tahun depan, ya, bulan Nisan, ya, Pesah, ya, sangat diharapkan akan terjadi penyembelihan. Sangat diharapkan. Ini nggak main-main, saudara. Saat-saat ini betul-betul kritikal. Siapa yang belum baptisan pembaharuan, saya bilang segera, wis. Nggak usah mikir banyak-banyak. Jangan banyak alasan, jangan banyak argumentasi. Nek kepingin saudara selamat, ya, terus ikutin pola yang benar. Hati-hati, ini benar-benar nggak main-main saat-saat kita ini. Sangat kritikal sekali. Sangat kritikal sekali. Saya nggak nakut-nakutin loh. Buat apa nakut-nakutin? Nggak ada untungnya buat saya. Ya, tapi saya harus menyampaikan ini supaya para mempelai Yeshua HaMashiach berjaga-jaga. Ya, perhatikan cara saudara mendengar. Ya, besok kita membahas soal Pergamus. Ya, itu Kehilat yang ke-7 lagi, angka 7 lagi, balik lagi angka 7, luar biasa, ya kan? Jadi kita harus hati-hati dengan tahun-tahun kita sekarang ini. Siapa tahu ini adalah saat yang terakhir sebelum Bahtera Noah itu pintunya ditutup. Hati-hati, saudara. Saat ditutup itu belum terjadi apa-apa. Butuh 7 hari lagi. Jadi harus hati-hati, jangan main-main. Kelihatannya, oh masih nggak apa-apa, masih begini, masih. Tapi saat itu tiba-tiba, rapture terjadi. Saudara nangis darah tidak akan terjadi lagi. Ya, berjaga-jagalah. Fokuskan untuk rapture yang sudah tidak lama lagi akan terjadi. Ini sangat-sangat dahsyat. Ya, ini luar biasa. Kok ya bisa terjadinya tahun-tahun kita? Ini bukan satu kebetulan. Ya. Dari angka gematrianya Magelang juga, ya kan, terus angka gematrianya banyak hal lah, saudara bisa ikutin di pengajaran ini, ya. Ini ada sedikit pertanyaan, apakah dengan belum menerima angka gematria akan tertinggal rapture? Ya, kalau soal rapture itu ya anugerah Bapak Yahweh selama saudara ada di dalam Yeshua HaMashiach dan Yeshua HaMashiach tinggal dalam hidup saudara. Ya, angka gematria itu untuk menuntun saudara, untuk membuktikan bahwa firman itu benar. Ya, itu saja. Ya, sayangnya kalau nggak percaya angka gematria, ya saudara akan kehilangan pengajaran-pengajaran yang berbasis kebenaran firman, pola Ibrani yang benar. Begitu saja. Ya, haleluya. Ya, ini dia dari Pak Edwin. Pekan depan PLTN Saprorisia akan diledakkan oleh salah satu Rusia atau Ukraina. Saudara bisa lihat, ini benar loh. Ini benar. Itu meledak. Chernobyl. Tahu Chernobyl? Ya, Chernobyl yang kedua. Chernobyl itu sampai hari ini efeknya tidak habis, saudara. Ya.
Mengapa Chernobyl nggak pulih sampai hari ini? Beda dengan Hiroshima dan Nagasaki. Saudara tahu kenapa masalahnya? Siapa yang tahu? Apa yang menjadi beda? Kenapa sampai hari ini Hiroshima, Nagasaki pulih, tapi hari ini Chernobyl tidak pulih? Saudara tahu kenapa perbedaannya? Kuantitinya lebih banyak daripada Hiroshima nuklirnya, Pak. Sebetulnya bukan itu. Memang ada faktor itu, tetapi yang menjadi titik poin. Terkutuk. Kenapa? Terkutuk, Pak. Oh, nggak ada masalah terkutuk dalam hal ini. Gitu, nggak ada masalah terkutuk. Yang terjadi adalah saat Hiroshima Nagasaki, bom itu diledakkan di udara. Ya. Sedangkan di Chernobyl itu terjadinya di darat. Sehingga tidak terjadi pemulihan di Chernobyl. Adanya di darat, bukan di udara. Sedangkan onde-onde yang dijatuhkan Amerika buat Jepang saat itu, ya, itu jatuhnya ada di udara. Itu yang membuat perbedaan. Sehingga yang namanya Nagasaki dan Hiroshima pulih, sedangkan Chernobyl sampai hari ini nggak pulih. Dan kelihatannya yang ini lebih gede dari Chernobyl, kelihatannya. Nggak usah kayak gitu. Kapan hari kan bendungannya dibom. Masih ingat? Bendungannya dibom. Saudara lihat, kalau nggak salah sebulan 2 bulan yang lalu. Itu ngerusak berapa itu? Belum lagi yang ini. Mereka sudah bermain-main dengan yang namanya uranium. Nggak usah kayak gitu. England sudah kirim bom yang namanya depleted uranium. Dan itu untuk menembus pertahanan tank-tank Rusia. Itu dikirim dari Inggris. Dan itu sudah dikirim dan dihancurkan oleh Rusia. Ingat beberapa waktu yang lalu ledakannya mirip seperti Hiroshima Nagasaki. Itu karena depleted uranium. Mereka sudah main-main di situ. Ini nggak main-main, saudara. Ya, nggak main-main. Karena itu kan kapan hari saya minta ngomong sama Pak Siswanto untuk mendoakan apa itu namanya durian-duriannya supaya bisa dipanen di Yerusalem baru kan, bumi yang baru. Pak Sis sudah didoakan belum durian-duriannya? Itu dia. Deg-degan, Pak. Supaya Malang. Lali digawe Malang. Dan Pak Roy, uraniumnya Amerika itu kan asalnya dari Indonesia, Pak. Papua, Kalimantan Barat, dari negara kita lagi. memang bahan dasarnya dari Indo, ya, bahan dasarnya dari Indo. Dulu rempah-rempah itu pun datangnya dari Indo melalui yang namanya jalur sutra. Masih ingat? Kalau yang saudara tahu sejarah, saudara pasti ingat itu. Jalur sutra. Itu rempah-rempah Indonesia itu sampai di tangannya Ratu Sheba dan akhirnya dikasihkan kepada Raja Salomo. Iya kan? Itu ada jalurnya di situ. Ya kan? Nah, tapi masalahnya soal uranium ini memang bahan bakunya di Indonesia, tapi tukang ramunya Indonesia nggak punya, saudara. Iya kan? Ini yang bikin masalah. Bahan baku ada, tapi bingung mau dibuat apa, begitu. Ya kan? Nah, Amerika punya ramuannya, tapi dia tidak punya bahan bakunya. Nah, itu dia. Itulah yang terjadi di mana? Ya, di mana-mana. Kenapa kok sampai terjadi peristiwa yang di mana? Di Papua itu, ya kan? Yang emasnya dikeruk dan sebagainya. Itu kan gitu ceritanya. Sama aja. Ya kan? Karena Indonesia nggak punya teknologinya, begitu loh. Nah, sedangkan Amerika punya teknologinya, punya blendernya, punya ininya, punya itunya, ya kan? Habis gitu, setelah itu Amerika ngomong tidak boleh disebarluaskan, hanya milik Amerika. Bubarlah ceritanya kalau gitu, ya kan? Monopoli, begitu ceritanya. Ya, kayak terjadi ini, ya. Oke, haleluya. Kalau nggak ada pertanyaan atau pertanyaan yang ada, biar minggu depan saja. Dan kita akan selesaikan kebaktian hari ini, ya. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman, ya.
yang sudah bergabung hari ini, dan terima kasih untuk saudara-saudara yang memberikan ucapan selamat ulang tahun hari ini, sangat luar biasa ya. Angka 7-nya bukan cuma 3, bukan cuma 4, bahkan sampai 5 angka 7 ya, luar biasa. Terima kasih. Bapak Yawi memberkati. Saya akan bergabung dengan teman-teman yang di Arizona sebentar ya. Deg-degan. Kok ya cepat sekali tahun 2025 itu kok sudah di depan mata. Bener Pak, bener cepet banget berasanya. Nah, Sekarang aja 2023 udah bulan Juli. aku belum punya cucu Nanti Pak cucunya pakai tubuh kemuliaan Pak. Enggak apa. Kan gawe. Apa jajal tuku ning Maret ana ora? Belum punya mantu begini iki. Duh. Lagi enggak. Boleh mantu. Pak Robi, tiap hari pandangin istri, pandangin anak. Aku tiap hari pandangin Emo, pandangin anak-anakku. Kalau tiba-tiba yang, ya kan, kita maksudnya kalau kita rapture gitu, kita sudah menghabiskan quality time terbaik sama mereka. Amin. Oh, itu nganu, nanti kita tetap ingat kok sama saudara-saudara kita, istri suami kita. Jadi tetap ingat. Kan tetap ingat. Oh, itu Samuel. Oh, itu Pak Desmond. Nah, gitu. Ingat, kita semua akan ingat. Dan yang tidak kenal pun jadi kenal loh, Bu. Yang tidak kenal itu jadi kenal loh. Otomatis kita tahu, oh itu si A, si B, si C. Ya, haleluya. Untungnya Bapak Yahweh punya schedule sendiri. Kalau yang satu nunggu cucu, belum punya cucu, yang satu belum lulus SMA, yang satu belum lulus kuliah, yang satu belum married, yang satu belum usahanya laris. Itu kan namanya schedule-nya Bapak Yahweh diacak-acak, gitu ya kan. Jadi untungnya Bapak Yahweh punya schedule yang tepat dan tetap, ya, sehingga siapa yang ready akan rapture, ya, nggak nunggu belum ini, belum itu, belum. Bayangin aja saudara, ini dunia ini ada 8 miliar manusia. Nah ini nunggu-nunggu semua lah kapan datangnya, ya kan nggak mungkin, ya. Terpujilah Bapak Yahweh yang punya waktu dengan pola angka 7 yang luar biasa. Haleluya. Ya, kita akan doa sama-sama. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu yang sangat dahsyat. Dengan pola Ibrani yang benar, kami bisa merasakan bagaimana Bapak Yahweh sungguh mencintai kami semua, mempersiapkan kami semua untuk rapture yang betul-betul akan terjadi. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih. Sungguh Kau dahsyat luar biasa. Kami ucap syukur biar kebenaran firman-Mu ini berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Maranatha, datanglah Yeshua HaMashiach. Kami akan menyongsong masuk di dalam rapture yang luar biasa dengan tubuh kemuliaan. Terima kasih Bapak Yahweh. Memberkati para mempelai Yeshua HaMashiach bisa bergabung pada hari ini, baik yang di streaming, di live chat, ataupun yang akan mendengar, supaya anugerah keselamatan melalui rapture ini boleh terjadi atas kita semua. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Kita akan sama-sama angkat tangan kita. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan
di dalam nama Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Yang percaya dan menerimanya, kita akan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yeshua, kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan hidupku, Yeshua, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Haleluya. Kita akan naikkan beberapa pujian untuk Bapak Yahweh. Silakan. Yahweh Yeshua,
Shalom. Shalom, shalom Bapak yang berkati.